kembali lagi bersama saya MK Sinta Caroline. Nah, teman-teman, di sini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu kakak. Kakak namanya siapa, Kak? Iya, perkenalkan nama saya Mariana Novianti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 2314062349. Oke, Kak. Nih, sebelum kita langsung ke topik pembicaraannya, Iya. kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya, Kak ya. Boleh tuh. Apa tuh? Gimana nih, Kak? Capek nggak datang ke sini nih? Wah, kalau ditanya sih capek ya, Kak. Karena tempat kakak kesini tuh lumayan jauh gitu. Iya. Jalannya pun juga macet. Mana musim hujan ya, Kak Iya, ya? jalannya becek. Aduh. Iya, sebelumnya maaf nih, Kak ya. Iya. Agak suara berisik nih. Oh iya, Kak. Saya ingin bertanya nih, kok saya tiba-tiba diundang di DM gitu. Saya kaget. Tujuan saya kesini apa gitu, Kak? Saya kaget gitu. Waduh, maaf ya, Kak ya, sebelumnya Iya, bikin apa-apa. kakak kaget. Iya. Nah, tujuan dan maksud saya mengundang kakak itu karena saya sedikit penasaran nih sama kampus STKP Persada Katulistiwa Sintang. Iya. Nah, di sini saya ingin sedikit bertanya soal kampus STKP Persada Katulistiwa Sintang dengan kakak, karena setahu saya dari isu-isu tetangga nih ya, Iya. kakak itu salah satu mahasiswi ya. Betul sekali. Oke. Saya termasuk mahasiswi dari kampus biru Oh, ataupun aduh. saya disebut dengan STKP Persada Katulistiwa Sintang. Oke, Kak, langsung aja nih ya ke Iya, pertanyaannya. boleh. Apa sih, Kak, alasan kakak memilih STKP Persada Katulistiwa Sintang sebagai kampus kakak nih? Oh iya, baik. Saya menjawab nih ya. Iya, jawab aja, Kak, gas aja. Nih, alasan saya tuh memilih kampus STKP Persada Katulistiwa Sintang karena di sana merupakan perguruan tinggi yang secara khusus bergerak dalam bidang pendidikan dan keguruan. Nah, sehingga sangat tepat bagi calon pendidik ataupun saya sendiri ya, teman-teman. Tidak di sana di STKP itu tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teori, tetapi juga keterampilan praktek mengajar yang dibutuhkan di dunia sekolah. Nah, melalui berbagai mata kuliah kependidikan seperti psikologi pendidikan, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan micro teaching, mahasiswa dilatih untuk memahami karakteristik peserta didik serta mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Nah, selain itu, si KIP juga menanamkan nilai-nilai kepribadian, etika profesi, dan tanggung jawab moral sebagai seorang guru. Mungkin itu saja sih, Kak, jawaban dari saya. Oke, nah, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Saya Iya. dengar-dengar juga dari tetangga-tetangga nih. Aduh, bisik-bisik tetangga ya. Iya. Katanya Apa tuh? kakak jurusan PGSD ya? Iya, betul. Apa sih, Kak, alasan kakak mengambil jurusan PGSD? Kan banyak nih jurusan, tapi kenapa nih kakak kecantolnya ke PGSD? Oh iya, alasan yang pertama itu sih mungkin dari diri saya sendiri tuh saya lumayan tertarik ya dengan guru SD. Karena itu di keluarga saya kan yang pertama belum ada yang menjadi guru nih. Jadi mama, bapak saya, kakak dan abang saya itu kayak menyetujui saya untuk mengambil jurusan PGSD. Nah, dari situ saya tertarik masuk ke jurusan itu. Dan juga saya mengikuti arus kakak saya sih, kakak sepupu saya. Soalnya dia kan mengambil jurusan PGSD. Nah, saya ada rasa tertarik untuk mengambil jurusan itu gitu, teman-teman. Oh, Iya. Pertanyaan selanjutnya nih kakak ya. Izin ya, Kak, lanjut bertanya. Boleh. Kompetensi apa saja nih yang harus dimiliki oleh seorang guru, kakak? Aduh. Baik, di sini saya akan menjawab ya, teman-teman. Kompetisi yang harus dimiliki seorang guru beserta contohnya kan, tadinya pertanyaan kakak kan? Iya. Yang pertama tuh kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah karakteristik peserta didik merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Nah, contohnya tuh guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, atau misalnya kita menggunakan media gambar, permainan edukatif, atau diskusi sederhana agar semua siswa dapat memahami materi tersebut ya, teman-teman. Terus yang kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu berkaitan dengan kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan sesuai dengan kurikulum. Nah, contohnya tuh guru mampu menjelaskan materi matematika dengan langkah-langkah yang sederhana.
dan memberikan contoh soal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada kompetensi kepribadian, yaitu mencerminkan sikap, perilaku, dan karakter seseorang yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, contohnya tuh guru bersikap sabar, disiplin, dan jujur, dan bertanggung jawab sehingga siswa dapat mencontoh perilaku positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada kompetisi sosial. Kompetisi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, serta orang tua siswa. Contohnya tuh seperti guru itu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa melalui pertemuan atau chat-chat gitulah, chat-chat dari WA ataupun grup untuk membantu perkembangan belajar anak. Mungkin itu saja sih Kak jawaban dari saya. Oke, Iya. jawaban yang sangat luar biasa ya kakak Makasih, ya. makasih. Nah kak, kompetensi kan mudah. Sekarang Iya. keterampilan apa saja nih kak yang harus dikuasai oleh seorang guru? Baik. Di sini ada 8 keterampilan sih yang harus kita kuasai menjadi seorang guru. Yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran agar pembelajaran terarah dan bermakna ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada keterampilan bertanya untuk merangsang keaktifan dan berpikir kritis siswa. Terus yang ketiga ada keterampilan memberi penguatan seperti pujian atau motivasi kepada siswa. Yang selanjutnya ada keterampilan menjelaskan agar materi mudah dipahami oleh peserta didik. Terus yang selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Yang selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk melatih kerjasama siswa. Nah, yang terakhir itu ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan kebutuhan siswa. Aduh, suara apa itu kakak? Maaf ya kakak, biasalah di belakangnya ada hutan belantaran. Oh, Jadi ada iya, suara iya, biji-biji iya. karet. Kakak tahu biji karet? Tahu, soalnya Oke. saya dari kampung. Maaf kakak. Iya, mungkin hanya itu saja sih kak jawaban dari saya. Oke, sebelum kita tutup nih video ini, kakak ada Iya. kata-katanya nggak? Kata-kata hari ini kakak? Aduh, baik, kata-kata hari ini untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di kampus TKIP Persada Khatulistiwa Sintang, silakan bergabung. Di kampus kami memiliki 9 prodi ya. Oh, ada 9 Iya, ada ya, Kakak? 9. Mungkin saya bisa sebut satu-satu ya kak. Bentar ya kak. Baik, di sini saya akan menyebut satu persatu prodi yang ada di kampus kami ya kak. Izin ya, izin. Oke, silahkan Ya. kakak. Yang pertama, iya makasih ya. It's okay, no Iya. what. Yang pertama itu ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua ada bahasa Inggris. Ketiga biologi. Keempat ekonomi. Kelima PKN. Keenam matematika. Yang ketujuh itu prodi saya sendiri PGSD. Kedelapan ada PAUD dan kesembilan ada prodi komputer. Itu jurusannya ada di kampus kami. Oke, terima kasih kakak Iya, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya karena telah bisa hadir nih di tempat saya jauh-jauh dari seberang sana ya guys. Iya.